Aku tahu ada orang yang sholatnya lebih bagus dari Umar. Aku juga tahu ada orang yang puasanya lebih bagus dari Umar bin Abdul Aziz. Tapi aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling takut pada Allah melebihi Umar bin Abdul Aziz ketika kemudian mengingat neraka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di ayat-ayat yang lain juga banyak menyebutkan itu. Di antaranya wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan peliharalah dirimu dari api neraka. Nah, sering ada pertanyaan, apakah orang yang beribadah karena takut pada neraka itu dikategorikan ikhlas? Syekh Abdul Salam itu di dalam kitab Syajaratul Ma'arifnya itu menyebutkan bahwa masih dalam bingkai ikhlas itu orang yang beribadah kepada Allah pada 5 posisi. Orang yang beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah, artinya takut kepada azab Allah, takut kepada siksa Allah, takut pada hukuman Allah, takut pada neraka Allah, itu masih ikhlas. Maka tadi saya sampaikan ada banyak ayat yang menyuruh untuk takut tentang siksa neraka. Jaga dirimu dan keluargamu, pelihara dirimu dari neraka yang sudah disediakan untuk orang kafir. Jadi kata beliau, dalam konteks ikhlas itu masih dalam beribadah dalam 5 bingkai itu, 5 macam itu masih dalam bingkai ikhlas. Yang pertama, beribadah karena takut kepada azab Allah, takut pada siksa Allah, takut pada neraka Allah. Yang kedua, orang beribadah karena ingin rahmat Allah, karena ingin surga Allah, itu masih ikhlas. Maka di dalam ayat-ayat Al-Quran juga disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga. Tidak apa-apa, masih bingkai ikhlas. Ketika kemudian orang berharap rahmat Allah, orang yang berharap surga Allah. Yang ketiga, orang yang kata beliau Syekh Abdul Salam dalam Syajaratul Ma'arifnya disebut seorang Sultanul Aulia, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Beliau juga menyebutkan orang yang beribadah kepada Allah yang ketiga karena malu kepada Allah, dia ikhlas. Yang keempat, orang yang beribadah kepada Allah karena mengagungkan Allah, karena ingin mengagungkan Allah, itu ikhlas. Dan yang kelima, orang yang beribadah kepada Allah karena rasa syukur kepada Allah, itu juga ikhlas. Jadi 5 bingkai itu. Karena sering orang kemudian menganggap itu tidak ikhlas. Walaupun ada pendapat ulama sesuai dengan pendapat-pendapat sahabat juga yang menyebutkan beribadah itu hanya untuk Allah, tidak boleh hanya karena ingin surga atau takut pada neraka. Atau kemudian mengutip apa yang disampaikan Rabi'ah
Al-Adawiyah itu, yang sampai mengungkapkan kalimat, kalau saya beribadah kepada Allah karena takut neraka, masukkan saja ke neraka gitu. Nah, itu sering kalimat-kalimat oleh orang-orang sufi dipakai itu. Tetapi kata beliau, Syekh Abdus Salam, masih dalam bingkai ikhlas, karena itu juga diajarkan, karena itu juga disuruh. Walaupun ada yang berpendapat gridnya saja yang kemudian tidak setinggi orang yang beribadah kepada Allah karena rasa syukur atau mengagungkan Allah semata-mata, Allah tanpa itu. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Syekh Mahir Ahmad As-Sufi itu menulis tentang eskatologi akhirat, maka ketika bab tentang pengantar tentang neraka itu memang berbeda. Yang saya baca ketika membahas tentang surga yang penuh dengan kenikmatan, dengan mahligai kebahagiaan bidadari-bidadarinya, itu beliau saya lihat biasa saja. Tapi saat menulis tentang bab tentang neraka, ada yang penuh dengan kengerian dan siksaannya itu, beberapa kali berhenti. Jadi selalu ada kalimat berlindung kepada Allah, jadi berta'awud ya. Jadi memohon, saya berlindung dari siksa itu, saya berlindung dari siksa itu. Dan beliau ketika menjumpai ayat-ayat atau ditulis di kitabnya itu, ketika bahas tentang neraka, selalu ada di pengantarnya itu kalimat memohon perlindungan itu. Jadi sama dengan hadis Nabi yang menyebutkan ketika Rasulullah SAW baca Al-Quran tentang neraka itu, tentang azab neraka, siksa neraka, itu sesekali berhenti untuk berta'awud kepada Allah, berlindung dari itu. Beliau cuma menulis di pembukaannya itu tentang neraka itu, ketika bahas tentang neraka sedikit, cuma membayangkan saja katanya, bagaimana api dunia, korek api itu, penggorengan, pembakaran di dunia segitu panasnya. Lalu bagaimana kalau dahsyatnya neraka itu? Sehingga selalu kemudian di tulisan beliau selalu berta'awud ketika bahas secara spesifik dahsyatnya neraka itu. Jadi masih dalam bingkai ikhlas. Nah, misalnya Imam Abdurrahman Al-Qadhi itu dalam Daqaiqul Akhbarnya itu menulis satu riwayat ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sifli annar, wahai Jibril, beritahu kepadaku tentang sifat neraka itu. Lalu kemudian Jibril menjawab pertanyaan Nabi ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan api neraka itu selama 1000 tahun menjadi merah, dinyalakan lagi 1000 tahun hingga menjadi putih, dan dinyalakan lagi 1000 tahun berikutnya menjadi hitam. Bisa dibayangkan lamanya, sehingga kemudian seperti itu. Fa'auqadaha al-fa'am hatta iswaddat fahiya sauda'u kallail mudlim la yadfa'u la lahabuha wa la nahmadu jamratuha. Setelah kemudian 1000 tahun merah itu, 1000 tahun putih, dan lalu kemudian 1000 tahun lagi berikutnya menjadi hitam bagaikan kegelapan malam. Apinya menjilat-jilat dan bara apinya tidak pernah padam.
Nah, di kitab yang sama itu ketika berbicara tentang siksaan neraka yang paling ringan, dan ini sering sudah kita dengar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwanan nar adzaban man lahu na'lani minan nar yaghla minhuma dimaguhu kama yaglal al-mirjal wa yasma'uhu jiran. Sesungguhnya siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka itu yaitu orang yang dikenakan padanya sepasang sandal dari api, lalu kemudian otaknya menjadi mendidih sebab sepasang sandal itu, seperti mendidihnya air dalam panci, dan semua tetangga mendengarnya. Wa annahu laisa nafsuhu ashadda ahli an-nar adaban wa annahu min ajwani ahli an-nar adaba. Dan dia benar-benar merasa bahwa dirinya lah yang paling dapat siksaan yang keras atau sangat di antara ahli neraka, padahal itu adalah siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka. Dan kalau kita ingat cerita syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu syafaat Nabi itu diberikan pada pamannya Abu Talib yang kemudian disiksa dengan siksaan yang paling ringan, dan siksaan yang paling ringan seperti itu. Oleh karena dahsyatnya neraka ini, dalam kitab Ar-Riyadun Nadirah fi Sahihid Daril Akhirah, itu setiap membahas tentang bab neraka itu, sedikit membahas tentang neraka, sifat-sifatnya bagaimana, lalu bagaimana, itu selalu diselingi dengan kisah-kisah teladan orang-orang saleh ya, untuk mengimbangi supaya tidak terlalu orangnya menjadi lemah karena takut dengan gambaran neraka itu. Diberi gambaran orang-orang saleh untuk menyelingi supaya tidak terlalu takut itu. Jadi misalnya di kitab itu Ar-Riyadun Nadirah fi Sahih Daril Akhirah itu diselingi setiap ada bab tentang neraka itu cerita orang saleh. Ketika misalnya cerita Umar bin Abdul Aziz menangis, lalu kemudian istrinya juga ikut menangis, Fatimah ya, namanya istrinya Umar bin Abdul Aziz itu adalah Fatimah binti Abdul Malik. Itu ketika suaminya menangis, istrinya juga ikut menangis, lalu yang lihat juga ikut menangis. Dan ketika selesai itu ditanya kenapa, itu dari saking berbaktinya istri ya pada suaminya. Lihat suaminya menangis, istrinya juga ikut menangis, tidak nanya masih, nanti setelah itu baru nanya. Hebat memang. Jadi kalau bapak sedih terus istrinya juga ikut sedih, bagus itu. Padahal tidak tahu, tapi jarang itu terjadi. Yang terjadi adalah sendiri-sendiri aja gitu kan. Nah, ketika reda tangisannya Umar bin Abdul Aziz ini, Fatimah istrinya yang juga ikut menangis baru tanya kenapa. Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz menyampaikan, wahai Fatimah, aku teringat saat manusia nanti akan digiring ke hadapan Allah, kemudian segolongan berada di surga dan lainnya berada di neraka, setelah itu berteriak dan pingsan. Nah, Fatimah binti Abdul Malik ini, istrinya Umar bin Abdul Aziz ini berkata, Uhai Mughirah, itu menyampaikan pada temannya, aku tahu banyak orang yang lebih banyak sholatnya bagus, lebih banyak puasanya. Ada orang yang melebihi Umar, sholatnya lebih dari Umar bin Abdul Aziz nih. Aku tahu ada orang yang sholatnya lebih bagus dari Umar. Aku juga tahu ada orang yang
puasanya lebih bagus dari Umar bin Abdul Aziz. Tapi aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling takut pada Allah melebihi Umar bin Abdul Aziz ketika kemudian mengingat neraka itu. Jadi setelah sholat isya biasanya duduk di masjid, beliau itu biasanya mengangkat tangannya, menangis, berdoa sampai tertidur untuk terhindar dari itu, bermohon kepada Allah terhindar dari itu sampai tertidur kadang. Dan saat bangun dia kembali lagi mengangkat tangannya. Itu cerita dari istri beliau. Nah, barangkali hal-hal semacam ini bisa menjadi perhatian kita. Jadi sekali untuk kemudian mengingat itu menjadi jauh lebih baik dalam perubahan-perubahan sikap dan perilaku kita. Walaupun ada yang kemudian berpikirnya dengan sederhana, latina lah, motemolakku lah, tak usah pikir itu. Ada yang setengah sombong lagi mengatakan, latina paling mengesassakan neraka, esassa gitu. Tapi waktu entas umatnya Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, sangat boleh. Padahal aturan seperti itu, kalimat-kalimat kesombongan seperti itu tidak boleh, karena itu menunjukkan kesombongan. Dan bisa dibayangkan kalau sehari saja di neraka itu sama dengan ukuran 1000 tahun di dunia. Makanya doa sapu jagat itu saya selalu sampaikan, selalu diakhiri dengan waqina adzabannar. Jadi minta bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta bagus di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga bahagia. Tetapi ada kelanjutannya, waqina adzabannar, dan jangan sampai kemudian kena azab neraka itu. Minta terjaga dari neraka. Karena ada orang bahagia di akhirat itu, tapi sebelumnya masih mampir ke neraka, dan itu tidak boleh untuk hanya sekedar guyonan. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi saya sudah sampaikan, misalnya wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, peliharalah dirimu dari api neraka disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi di keyakinan ahlu sunnah wal jamaah itu bahwa memang surga dan neraka itu sudah ada. Tidak ada yang mengingkari tentang itu ya, kecuali kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah. Tapi itu tidak perlu diperhatikan. Apa dalil bahwa surga dan neraka itu sudah ada? Misalnya Quran surat Ali Imran ayat 131 tadi yang saya baca, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Juga dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi salah satu di antara sekian banyak cerita tentang neraka dan surga yang sudah ada itu adalah ketika Nabi Mi'raj. Ada cerita yang sangat panjang tentang itu, dan beliau di antara ceritanya menyebutkan, wa uritu an-nar falam aru mandara kal yaum qattu afda wa ra'aitu aksar ahli an-nisa qalu bima ya Rasulullah qala bi kufrihinna qila yakfurna billah qala yakfurna al-asir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr kullah summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat, muttafaq alaih. Jadi ini hadisnya panjang, hanya ini kemudian kita ambil yang berkaitan dengan neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj itu, sungguh aku melihat ya, ketika Mi'raj itu aku diperlihatkan neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan
sama sekali. Seperti saat itu, kata Nabi, aku melihat kebanyakan penghuninya kaum wanita. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena mereka wanita itu ingkar. Para sahabat bertanya, apa mereka ingkar kepada Allah? Beliau menjawab, bukan. Mereka ingkar kepada suaminya dan mengingkari kebaikannya. Dan gambaran ini, gambaran model salah satu karakter perempuan itu dalam konteks relasi dengan suaminya, salah satu yang digambarkan mengingkari suami dan kebaikannya adalah bila engkau berbuat baik, kata Nabi, pada salah satu dari mereka, lalu selang satu waktu melihat ada kesalahan yang engkau lakukan, maka wanita ini akan mengatakan kepada suaminya, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Jadi bahasa kita itu, kalau di bahasa Madura itu, perempuan baik-baik terus suaminya salah sekali. Itu pas laju pas ngucap, kok mas boleh pun sampai Satya benar tak pernah baik. Nah itu biasanya yang diungkapkan perempuan. Nah orang-orang yang seperti inilah yang menjadi penyebab masuk neraka. Jadi neraka itu sudah ada, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat singgah, tempat kembali. Wa bi'sal masir, juga wala bi'sal mihad. Dan pengaruh api neraka terhadap dunia itu sudah bisa dirasakan berdasarkan hadis Nabi bahwa ketika ada suhu yang paling panas, jadi ketika kita mengalami ekstrim panas sekali, begitu sebaliknya ketika ada udara atau suhu paling dingin kita merasakan di dunia ini, maka itu adalah hembusan neraka. Jadi didasarkan pada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, idza istaddal harru fa'abridu anis shalah fa inna siddatal harri min fayhi jahannam. Apabila udara panas menyengat, tundalah salat hingga udara dingin, karena panasnya yang menyengat itu dari hembusan neraka jahanam. Jadi sudah terasa, nah memang neraka itu sudah ada. Ini dalil khusus untuk salat duhur. Jadi ketika suatu saat panas sekali, maka boleh diundur untuk salat duhur. Undurlah sebentar saja sampai agak-agak dingin, tidak terlalu panas. Karena panasnya yang menyengat itu dari neraka jahanam. Juga riwayat istaqatin nar ila rabbiha faqalat rabbi akala ba'di ba'dan fa'adina laha binafasain, nafasin fis syita wa nafasin fis sayf. Neraka mengadu kepada Allah, kepada Rabbnya. Dia berkata, ya Rabb, sebagian dariku memakan sebagian yang lainnya. Allah mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali, di musim panas dan di musim dingin. Jadi ketika panas ekstrim atau dingin ekstrim itu adalah neraka hembusannya atau nafasnya. Sehingga kita pun diperintah untuk berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Ada hadis Nabi yang menyebutkan, man sa'alallaha al-jannah salasa marrat qalat al-jannah Allahumma adkhilhul jannah, wa man istajara minan nar salasa marrat qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar. Rawahu Tirmidzi. Siapa yang memohon surga kepada Allah sebanyak 3 kali,
Maka surga berkata, jadi surga itu sudah ada mendengar, ya Allah, masukkan dia ke surga ini. Dan tidaklah seseorang memohon perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, melainkan neraka berkata, ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Ada riwayat lain yang menyebutkan an Muslim bin al-Haris qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallaita subha faqul qabla an takallama ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar 7 marrat fa innaka immitta min yaumika dzalika kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Wa idza shallaital maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar 7 marrat fa innaka immitta min lailatika kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Rawahu Ahmad. Jadi di riwayat ini disebutkan, jika kamu selesai salat subuh, sebelum kamu berbicara dengan orang-orang, maka lalu kamu kemudian di antara zikirannya berzikir Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka Allah akan catat bila kamu meninggal dunia pada saat nanti di hari itu, karena subuhnya, setelah selesai subuh sudah berzikir Allahumma ajirni minan nar 7 kali itu, kalau kamu mati hari itu, Allah akan catat kamu akan dijauhkan dari neraka. Dan bila selesai salat maghrib, sebelum kamu berbicara dengan manusia atau kamu setelah itu berzikir, dan di antara zikiranmu itu memohon kepada Allah surga dan memohon terhindar dari api neraka, Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar 7 kali setelah maghrib, maka kalau kamu mati di malam itu, maka aku catat di catatan Allah itu nanti kamu akan terbebas dari api neraka. Nah, tidak ada alasan lagi. Jadi bagian dari kita bermohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka itu juga diperintah. Ada gambaran kemudian diceritakan oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Askar itu di catatan tulisan tentang qasasul ghaib fi sahihil hadis an-nabawi itu, tentang 3 orang yang diseret ke neraka. Diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk 3 orang ini atau 3 kelompok orang ini diseret masuk ke neraka. Tetapi kemudian 2 orang atau 2 kelompok manusia itu selamat dari neraka, tidak jadi masuk neraka. Cuma yang 1 kemudian tetap masuk neraka, dibinasakan. Nah, riwayat ini penting. Kenapa kemudian ada relevansinya dengan kita memohon perlindungan dari api neraka itu kepada Allah itu? Ya, karena ada 3 kelompok orang atau 3 orang yang diperintahkan Allah untuk diseret ke neraka. Tapi 2 orang selamat, tidak jadi masuk neraka. 1 orang yang masuk. Pertama siapa? Innar rajula la yujarru ilan nar wa tanzawiya wa yanqabidu ba'duha ila ba'd fayaqulu lahar rahman malaki fataqulu innahu la yastajiru minni fayaqulu arsilu amdi. Jadi hadis ini yang pertama menggambarkan tentang kondisi orang yang pertama atau kelompok yang pertama itu. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan orang ini diseret ke neraka. Nah, ketika orang ini mau diseret ke neraka, lalu neraka itu menjauh, didekatkan lagi, neraka itu menjauh dan menciut. Saat ditanya oleh Allah, walaupun Allah sudah tahu itu,
Kenapa kamu begitu pada neraka? Kenapa kamu setiap orang itu mau dimasukkan, diseret untuk dimasukkan, kamu menjauh, menciut. Maka lalu kemudian ketika ditanya oleh Allah, walaupun Allah sudah tahu itu, neraka itu menjawab, orang ini senantiasa memohon perlindungan agar kemudian tidak disiksa di neraka ini, ya Allah. Lalu kemudian Allah menyuruh malaikat membebaskan orang ini dan selamat dari neraka. Jadi orang ini suka berdoa pada Allah, memohon selalu kemudian dijauhkan dari api neraka. Jadi kelompok yang selamat tadi padahal sudah disuruh seret oleh Allah ke neraka, dan neraka menciut, menjauh terus. Dan ketika ditanya, karena orang ini berdoa, suka berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari api neraka. Kemudian kondisi yang kedua, wa innar rajula la yujarru ila an-nar fayaqulu ya rab makana hadha dhanna bika fayaqul famakana zannuka fayaqul antasani rahmatuka qala fayaqulu arsilu abdi. Nah, orang yang kedua ini sudah disuruh seret ke neraka. Namun orang ini mengatakan kepada Tuhan, pada Allah, dia mengatakan tidak sesuai dengan sangka baikku. Ketika Allah bertanya, apa sangkamu padaku? Maka lalu orang itu menjawab, anta sa'aniya rahmatuk. Rahmatmu itu, kasih sayangmu itu akan menyelimutiku, akan menghampiriku. Itu sangkaku kepadamu, ya Allah. Lalu kemudian Allah menyuruh membebaskan orang ini. Jadi karena dia bersangka baik kepada Allah, Allah pasti sayang kepada dia, Allah pasti melindungi dia, sangka baiknya kepada Allah, lalu disuruh bebaskan oleh Allah. Nah, yang ketiga, orang yang tetap dimasukkan ke neraka itu adalah orang yang tidak melakukan itu, tidak pernah berdoa terhindar dari neraka, dan dia tidak pernah berharap itu. Jadi sombong aja dia. Jadi bahasanya tina masuk neraka itu. Karena dia tidak tergolong yang berdoa tadi, dan tidak tergolong pada orang yang punya zon kebaikan pada Allah, maka orang ini tetap diseret ke neraka. Dan bahkan digambarkan dalam hadis ini, orang yang ketiga yang diseret ke neraka ini, padahal neraka masih jauh dari dia, tapi sudah mau menerkam saja neraka itu. Jadi neraka itu melengking, meringkik seperti keledai yang melihat gandum, ya, atau bahasanya seperti kucing yang melihat ikan. Jadi neraka itu dari jauh sudah mau dimasukkan, diseret, itu sudah mau menerkam orang ini. Wa innar rajul la yujarru ilan nar fatashhawu ilaihin nar suhu al-bigl ila syair wa tasfaru zafratan la yabqa ahadun illa khaw. Jadi teriakan ringkikannya neraka itu sangat menakutkan sekali. Yang kalau di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 12, idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar geramannya dan suara nyalanya neraka itu untuk menerkam manusia yang seperti ini. Jadi neraka itu melihat, mendengar, berbicara juga. Nah, itulah gambaran bahwa ternyata ada orang yang sudah mau diseret ke neraka itu, tiga kelompok orang ini atau tiga model macam orang ini. Yang satu digagalkan atau kemudian gagal masuk neraka gara-gara kemudian neraka menyebut bahwa orang ini selalu berdoa untuk dihindarkan dari neraka. Jadi boleh berdoa seperti riwayat tadi itu habis maghrib, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar.
7 kali, dan habis subuh itu kemudian membaca Allahumma ajirni minan nar, dan itu mati di saat hari-hari itu maka dicatat terhindar dari api neraka. Dan ternyata riwayat ini menyebutkan orang ini tidak jadi dimasukkan, dibebaskan oleh Allah dari neraka karena dia suka berdoa untuk bebas dari api neraka. Dan yang kedua, model orang yang selalu berharap Allah memberikan rahmat kepadanya. Dia yakin Allah sayang pada dirinya, sehingga kemudian Allah pun membebaskan dia dari api neraka. Sedangkan orang yang ketiga dengan model kesombongan, tidak pernah berdoa, atau dia tidak punya sangka yang baik, biasa saja, maka orang ini tetap akan diseret ke neraka. Terakhir, pada kesempatan kali ini saya sampaikan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini berkaitan dengan hadis Nabi untuk kaum perempuan. Ya ma'saran nisa tasaddaqna wa aksirna minal istighfar fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar. Faqalat imra'atun minhunna jaslah wa malana ya Rasulullah aksar ahlin nar. Qala tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashir wa ma ra'aitu min naqisatin aqlin wa dinin aglaba lidhi lubbin munkun. Qalat ya Rasulullah wa manuqsanul aqli walidin. Qala amma nuqsanul aqli fa shahadatu imra'at ta'dilu shahadatu rajulin fa hada nuqsanil aqli wa tamkusu al-layali ma tusalliya wa tuftiru fi ramadan fi hada nuqsanid din. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kelompok perempuan itu, wahai jamaah perempuan, perbanyaklah oleh kamu bersedekah dan perbanyaklah oleh kamu beristighfar. Jadi kaum perempuan ini oleh Nabi SAW diperintahkan untuk banyak bersedekah dan banyak membaca istighfar. Karena aku melihat, kata Nabi, ini lagi-lagi di Mi'raj itu, karena aku melihat bahwa yang paling banyak menjadi penghuni neraka itu adalah kaum perempuan. Nah, saat ada orang perempuan yang bertanya saat itu, perempuan yang kritis, perempuan yang cerdas, pintar itu, beranian bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa harus kami ya Rasulullah yang menjadi penghuni neraka? Sehingga ini menjadi sebuah pelajaran untuk tidak tergolong termasuk kelompok perempuan yang seperti ini. Kata Nabi SAW, pertama adalah tuksirnal la'na wa takfurnal asir. Dua disebutkan penyebabnya karena perempuan itu suka melaknat, suka merendahkan, suka mencela, dan kemudian suka mengingkari kebaikan suami. Jadi yang pertama, tuksir dan laknat, dikurangi untuk suka melaknat, suka bersumpah-sumpah, suka mencela orang, suka merendahkan orang. Karakter perempuan, orang yang seperti ini, perempuan yang seperti ini nanti banyak masuk neraka. Wa takfurnal ashir, dan mengingkari suami, kebaikan-kebaikan suami. Seperti tadi saya sampaikan, menurut hadis Nabi, model mengingkari itu baik, terus salah sekali, lalu kemudian menilai bahwa tak pernah. Jangan seperti itu, jangan ingkari kebaikan suami. Kemudian yang ketiga, kata Nabi dalam hadis ini adalah karena perempuan itu kurang akalnya, dan yang keempat karena kurang agamanya. Kurang akalnya itu ditandai bahwa saksi satu orang laki-laki itu sama dengan dua orang perempuan. Jadi kesaksian perempuan dua orang sama dengan satu laki-laki, karena perempuan itu perasaannya 9, akalnya 1. Laki-laki itu akalnya 9, perasaannya 1. Makanya banyak laki-laki yang mengakali istrinya.
karena akalnya banyak. Dan banyak ketika istri bertengkar dengan suaminya selalu mengatakan, "Bekna tandi perasaan mas," gitu. Padahal sudah tahu memang perasaannya laki-laki cuma satu. Harusnya itu tidak terjadi dua kata ini. Tapi ini bukan bimbingan perkawinan. Nah, saya sampaikan di sini jadi yang keempat, karena lemah agamanya perempuan. Kenapa? Ketika haid itu tidak sholat, tidak puasa, nah, tidak baca Quran secara mushaf itu, jadi amat sangat mungkin kemudian lemah itu. Itulah yang kemudian disampaikan oleh baginda Nabi kepada perempuan untuk menjaga dari 4 kategori itu. Maka Rasulullah SAW perintahkan yang dilakukan banyak perempuan adalah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu terutama kepada kaum perempuan. Dan perbanyak sedekah. Dua ini sebenarnya merupakan pengejawantahan untuk menjadikan perempuan terhindar dari api neraka, karena dia banyak bersedekah dan banyak membaca istighfar. Bagian dari meluruskan hatinya untuk tidak menjadi orang yang pelit, bakhil, karena memang bendahara rumah tangga itu adalah harus begitu memang, tapi tidak harus terlalu mengikat ekonomi dirinya dan menjadi orang bakhil, tapi perbanyak sedekah, kemudian juga memperbanyak baca istighfar. Memperbanyak sedekah bukan berarti harta saja. Sedekah itu apapun kebaikan. Ibu-ibu bisa melakukan kebaikan macam apapun, membantu orang lain, menolong orang lain, menjaga orang lain, melindungi orang lain. Itu adalah sedekah. Jangan kemudian harus diterjemahkan dengan harta atau uang. Tersenyum pun kepada suaminya itu adalah sedekah. Maka mulai pagi sampai tidur teruslah senyumin suaminya itu, maka ibu sudah bersedekah ini, sambil baca istighfar. Karena ini menghindarkan diri dari api neraka. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sekilas ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.